A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, qad akhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Hari ini kita kembali dipertemukan Allah di channel YouTube-nya iDream TV, Successful Muslim Family, dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan coba menelaah ya bagaimana seharusnya sikap kita, akhlak kita di dalam interaksi dengan keluarga kita, sehingga sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ya. Jadi kita berjuang, berusaha menjadi orang yang terbaik ya, yang terbaik di tengah-tengah keluarga kita, sehingga ya mudah-mudahan ya slogan baiti jannati, rumahku surga bagiku, ini bisa kita capai. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang soleh, dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW, insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan ini di program Keluarga Muslim ya, saya akan coba mengangkat tema tentang pentingnya berwajah ceria di tengah keluarga. Siapapun ya sahabat iDream yang dirahmati Allah sepakat lah ya bahwa wajah yang kusut gitu ya, bermuram durja ya, kemudian cemberut ya, ini tidak menarik untuk dilihat ya. Jadi siapapun kita ya, itu sepakat yang namanya muka kusut, muka masem, cemberut ya, cemetut, apalah bahasanya, itu pasti tidak enak dilihat. Termasuk juga sorotan mata gitu ya. Kalau sorotan matanya dingin begitu itu menggambarkan tidak bersahabat ya. Atau sorotan matanya hampa gitu ya, nah, itu juga menandakan sedang ada banyak masalah. Atau tatapan mata yang tajam, nah, ini juga tidak enak dilihat ya, karena kemudian itu menggambarkan ya keangkuhan, kesombongan ya, atau juga mungkin kecurigaan ya kepada orang yang ada di depan dia begitu. Sehingga kemudian ya sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, penampilan wajah kita ini sangat menentukan bagaimana interaksi kita dengan orang yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi kalaulah penampilan kita, penampakan wajah kita ini ya, seperti yang digambarkan tadi ya,
lawannya adalah berpenampilan wajah ceria. Kalaulah kita tidak menampakkan wajah ceria ketika kita berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar kita, terlebih itu adalah keluarga kita, maka ini tentu menjadi bagian dari perusak, ya, perusak, pengganggu, ya, atau juga mungkin penghapus, ya, keharmonisan di dalam rumah tangga. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau ada ayah, ya, yang kemudian, ya, jarang menampakkan wajah ceria, ya, kepada anaknya, dan itu anaknya akan bersedih, ya, karena dia berpikir bahwa dirinya adalah sumber masalah sehingga ayahnya tidak pernah ceria. Suami yang tidak pernah menampakkan wajah ceria kepada istrinya, tentu ini juga akan menimbulkan masalah, ya. Akan menjadi sumber keributan. Karena istri kemudian akan merasa dirinya sebagai sumber masalah bagi suaminya. Demikian juga istri yang tidak pernah menampakkan ceria, ya, wajah ceria kepada suaminya, apalagi kalau istrinya, ini kemudian menjadi alasan bagi suami untuk melakukan perselingkuhan misalnya, nauzubillah, ya. Atau juga mungkin mengambil kesimpulan, istri saya sudah enggak bahagia dengan saya ceraikan saja. Akan begitu ujung-ujungnya. Mertua yang tidak pernah menampakkan wajah ceria, yaitu jarang menampakkan wajah ceria kepada menantunya, tentu ini akan menimbulkan konflik, ya, karena menantu akan punya kesimpulan, ya, bahwa mertuanya tidak suka dengan diri dia. Kita bisa berkata bahwa, katakanlah, ya, kesedihan atau raut wajah kita yang cemberut, marah, murka, kusut begitu, bukan karena kamu misalnya, tapi karena pekerjaan di rumah, di kantor, atau karena bos, ya, atau karena rekan kerja, itu tidak akan bisa diterima oleh mereka, gitu. Ya, karena yang mereka lihat kan wajahnya, jadi sampai ke rumah aja udah hilang keceriaannya misalnya. Ya tentu yang akan merasa kecil hati adalah mereka yang ada di rumah. Ya, di sinilah kemudian, ya, menjadi penting bagi kita, ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah, dalam konteks, ya, menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga, menjaga hubungan baik, menjaga kemesraan, ya, antara kita dengan pasangan kita, menjaga aura positif, ya, aura positif di tengah keluarga kita, ya, itu dengan menampilkan atau menampakkan wajah ceria ketika kita berada di rumah, ya. Sehingga kemudian, ya, ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita bisa mengatasi, ya, persoalan yang muncul di luar rumah, yang kemudian itu menyebabkan, ya, kekusutan wajah, menyebabkan kesedihan, marah, emosi, ya, yang nampak di wajah kita, itu pun bisa hilang ketika kita sudah berada di rumah. Karena faktanya, ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah, perpecahan di dalam rumah tangga, ya, itu disebabkan itu tadi, adanya pihak-pihak, ya, di dalam rumah, ya, misalnya suami, istri, atau anak, ya, atau mertua yang tidak bisa memisahkan tempat, ya, mana rumah, mana pekerjaan, ya, tidak bisa memisahkan masalah. Ini masalah pekerjaan, ya, jangan dibawa ke rumah. Ini masalah rumah, jangan dibawa ke tempat kerja, gitu. Sehingga kemudian, ya, yang sebetulnya di dalam rumah tangga ini tidak ada masalah, tetapi ketika dia bermasalah di tempat pekerjaan, lalu kemudian dia tidak pandai, ya, untuk kemudian, ya, memilah-milah bahwa ini tidak boleh dibawa ke rumah, dibawa juga masalah itu ke rumah, dan itu kemudian menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga, bahkan tidak sedikit yang berujung kepada perpecahan dan perceraian, ya. Suami yang tidak pandai, ya, meninggalkan masalah ya, di kantor dan membawanya ke rumah, ini akan menjadi suami yang kejam, ya, atau suami yang galak, atau suami yang otoriter, ya, karena
stresnya di kantor dibawa ke rumah. Istri juga sama ya, ketika istri punya masalah di lingkungan dengan rekannya ya, punya masalah dengan kalau dia bekerja mungkin dengan kliennya, ketika dia tidak bisa memilah itu ya untuk tidak dibawa ke rumah ya, maka pun akan menimbulkan konflik di dalam rumah dengan suaminya ya. Tiba-tiba saja suaminya kemudian dinilai sebagai pribadi yang tidak mau, pribadi yang angkuh, cuek ya gara-gara dia tidak mau bertanya kepada istri, kenapa kamu sepertinya sedih gitu. Sehingga kemudian yang muncul, suami saya cuek ya, padahal suami juga punya kesibukan gitu kan. Sehingga muncullah konflik, pertengkaran dan sebagainya. Nah, disinilah ya sahabat Dream yang dirahmati Allah, pentingnya bagi kita dan menyadari kita ini mungkin dianggap sepele bagi orang. Tapi kadang-kadang yang sepele ini ya, ketika kita mampu melakukannya dengan sebaik-baiknya, itu akan mendatangkan dampak yang besar. Jadi jangan sepelekan hal-hal yang kecil ya. Termasuklah kesadaran kita untuk selalu menampilkan wajah ceria ya, ketika kita berada di rumah bersama dengan anggota keluarga kita. Dan ini merupakan bagian dari akhlak uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan ini menjadi perintah khusus ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dalam konteks ya, beliau menjadi seorang nabi ya, menjadi pemimpin umat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Luqman ya, surah yang ke-31 ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusa'ir khadzaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu Muhammad ya, Allah Subhanahu wa taala dulu yang memerintahkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan janganlah engkau Muhammad memalingkan wajahmu ya, dari manusia ya. Jadi buang muka itu enggak boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW dilarang membuang muka ya, kepada umatnya. Wala tusa'ir hadzaka linnas, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Wala tamsi fil ardi maraha, bahkan cara berjalan Rasulullah SAW juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur agar kemudian ya, tidak menimbulkan persepsi atau asumsi negatif. Wala tamsi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan sebagaimana jalannya orang yang sombong. Jadi Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membuang muka dan menunjukkan gaya-gayanya orang sombong, karena siapapun ya kita itu paling enak kalau berhadapan dengan orang belagu ya. Paling enak, paling tidak suka berhadapan dengan orang sombong. Apalagi kalau kemudian itu, dan bagaimana kalau kemudian itu terjadi di tengah keluarga kita ya, suami pakai mode belagu, istri pakai mode belagu, anak juga begitu di rumah, waduh ya alamat cekcok terus gitu kan, karena semuanya pada dasarnya tidak suka berhadapan dengan orang yang sombong. Tidak ada orang yang merasa happy dan bahagia ketika berhadapan dengan orang yang menunjukkan kesombongan ya, karena memang fitrahnya kita ini tidak suka direndahkan ya, tidak suka diremehkan. Makanya di dalam Islam ya, dilarang keras ya, kita itu merendahkan, meremehkan siapapun ya. Dan itu merupakan bagian dari sifat sombong, dan Allah dan Rasulullah SAW menegaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah ya, ini kata Rasulullah SAW, siapapun ya yang di hatinya ya membawa mati ya, sifat sombong walaupun sebesar zarah ya. Jadi kalau sifat sombong itu kebawa mati gitu ya, walaupun sebesar zarah sedikit, maka haram baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sombong itu bukan sifat manusia. Sombong itu sifatnya iblis ya. Iblis ini pun ya dilaknat Allah karena memang dia tidak berhak sombong, karena yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu sifat Allah di dalam Asmaul Husna adalah Al-Mutakabbir, yang maha sombong, yang maha besar. Memang dia yang berhak sombong.
Karena semuanya dia yang punya, gitu ya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki saham ya atas penciptaan alam semesta ini, tidak ada. Apalagi kita manusia ya yang lahir dalam keadaan lemah ya, tidak berdaya. Bagaimana kemudian mampu bersikap sombong kepada Allah ya, apalagi kepada manusia aja nggak boleh sombong, apalagi kepada Allah. Ya, bisa dibayangkan bagaimana kalau kemudian ya mode wajah sombong ini ya kemudian hadir di tengah keluarga kita, hadir di antara anggota keluarga. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Jadi, nah ini menjadi sebuah motivasi bagi kita bahwa sesungguhnya menampilkan wajah ceria, ya, wajah yang menyenangkan bagi orang lain, ya, terutama di tengah-tengah keluarga kita, ini adalah bagian dari sunnah dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi senyumnya kita ya, tatapan mata yang penuh kasih dan sayang itu sudah mendatangkan pahala bagi kita ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan perintah dari Allah gitu kan. Segala sesuatu yang Allah perintahkan kemudian kita kerjakan ya dengan memenuhi syaratnya begitu, maka insyaallah akan diganjar dengan pahala yang besar ya. Man jabil hasanah falahu asru amsalihha, yang datang dengan satu kebaikan maka baginya 10 kebaikan yang serupa. Jadi Allah itu enggak pelit dengan pahala. Ini kalau dipikir-pikir sebetulnya ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, mengumpulkan pahala itu tidak susah ya. Tinggal persoalannya mau tidak mau kita aja ya. Jadi untuk mengumpulkan pahala tidak disyaratkan orang kaya ya. Bahwa orang kaya saja yang bisa mengumpulkan pahala yang banyak ya, tidak juga ya. Tidak ada. Atau harus orang yang tampan dan cantik, atau orang yang punya jabatan tinggi ya. Atau hanya kiai saja, ustadz saja ya, nabi-nabi saja ya, rasul-rasul saja yang bisa mengumpul pahala ya, yang banyak ya, tidak ya. Tidak menjadi syarat ya. Siapapun ya, ya, dia punya peluang untuk mengumpulkan pahala yang banyak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berbuat kebaikan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan ya, menampilkan wajah ceria kita kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu, ya, ini dengan saudara saja ya. Dengan orang lain lah begitu ya, maksudnya sesama muslim ya. Tabassumuka fi wajhi akhika, ya, senyummu di hadapan saudaramu ya, sesama muslim, laka sedekah, maka itu dianggap sebagai sedekah ya. Jadi enggak punya uang pun kita bisa sedekah dengan apa? Dengan menampakkan wajah ceria kita kepada orang lain. Apalagi kemudian kepada keluarga ya. Kalau kepada orang saja kita diperintahkan demikian, apalagi kepada keluarga. Karena Allah memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi sebetulnya kalau berbicara hierarki kebaikan ya, ya objek kebaikan kita itu yang pertama keluarga dulu, ya, orang terdekat ya. Kan makanya di dalam khutbah Jumat itu kan ada seruan ya, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba ya. Allah menyuruh kalian untuk melakukan kebaikan ya, dan kebaikan itu objek pertama adalah kepada kerabat, orang yang paling karib, yang paling dekat ya. Ya. Siapa yang paling dekat dengan kita kalau bukan keluarga kita? Ya, makanya jadi lucu ya, jadi aneh kalau kemudian ada orang yang mampu berbuat baik ya, beramah tamah ya, bersenda gurau, bermesra-mesraan dengan orang lain, dengan teman dia, tetapi kemudian tidak mampu melakukan itu di tengah-tengah keluarga dia. Menjadi ustadz bagi orang lain ya, tetapi kemudian tidak mampu menjadi ustadz bagi keluarganya sendiri ya, ini sedih dan aneh sebetulnya. Dan menjadi aib ya kalau kemudian ada ya orang ya, bapaknya kiai ya, suaminya kiai alim, tetapi kemudian dia tidak merasakan kealiman itu, kekiaian itu, keustadan itu dalam dirinya sebagai istrinya atau sebagai anaknya. Nah, saya dulu punya guru ya, sudah meninggal ya, beliau mengatakan jangan sampai kemudian waktu terbaik yang kita miliki justru habis untuk orang lain ya. Dan kemudian memberikan waktu sisa kepada
kepada keluarga kita, kepada orang terdekat kita. Karena berbicara hierarki kebaikan itu adalah kepada kerabat dulu. Sedekah yang terbaik ya, yang kita keluarkan adalah kepada kerabat dulu. Ya, bukan kepada orang lain. Orang lain itu setelah kita penuhi hak-hak kerabat kita, ya, ada kelebihan baru kemudian kita limpahkan kepada orang lain. Jadi jangan sampai kemudian waktu terbaik kita dalam satu hari ini justru kita berikan dan kita habiskan untuk orang lain, ya, dan kita tidak berikan kepada keluarga kita. Ya, ini jangan sampai terjadi. Ya, termasuk bab menampakkan wajah ceria. Jangan sampai kemudian kita sanggup berwajah ceria di hadapan bos kita, ya, di hadapan rekan-rekan kita, ya, teman sejawat kita, tetapi kemudian kita tidak mampu menampakkan wajah ceria itu di tengah-tengah keluarga kita. Ya, karena mereka adalah orang yang justru lebih berhak. Ini kalau bicara hak itu nanti ada konsekuensi kalau kita tidak penuhi, gitu kan, bahwa nanti kita akan dituntut oleh mereka di akhirat. Ya, mungkin kita akan terkejut ya ketika kemudian anak kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya menuntut keadilan kepadamu karena ayahku dahulu, karena ibuku dahulu tidak pernah, ya, atau jarang sekali menampakkan keceriaan, wajah ceria di hadapan kami, sehingga membuat kami sedih, membuat kami menjadi kecil hati, dan itu merusak mental kami sebagai anak dia, sehingga kemudian terjadilah ya penyimpangan dalam hidup kami. Biangnya adalah ayah kami, ibu kami yang pulang ke rumah dalam mode emosi, ya, mode marah-marah begitu ya, mode perang begitu, tidak membawa kedamaian. Kita akan terkejut karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya setara. Ya. Hari ini di dunia kita menganggap ada bawahan, ada atasan, ada orang kecil, ada orang gede gitu ya. Tapi di akhirat nanti di hadapan Allah semuanya setara, sejajar. Ya, semuanya punya hak untuk menuntut siapapun. Ya. Hari ini kita mengajukan tuntutan kepada pejabat misalnya, susahnya luar biasa ya. Susahnya luar biasa, kasusnya kadang-kadang di SP3 gitu ya. Padahal belum selesai gitu. Kan ada ya berita-berita seperti itu. Tapi nanti di akhirat, di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala semuanya setara, dan semua kasus, semua tuntutan akan diselesaikan ya, dengan seadil-adilnya. Nah, ini yang harus kita takutkan ya. Makanya Rasulullah SAW itu ya, memastikan bahwa beliau memegang ya, memastikan dirinya ya betul-betul menjalankan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, sehingga sampai-sampai Allah memberikan sebuah pengakuan ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung, sampai-sampai Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Jadi itu yang Rasulullah saja sampai demikian, padahal kalau berbicara jaminan surga ya beliau dijamin masuk surga. Ya, bahkan satu riwayat mengatakan ya, di masa-masa akhir hidup Rasulullah SAW beliau sampai mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang pernah dipukul, nah ini punggung saya. Ya, siapa yang pernah dimaki-maki, ini diri saya. Ya, jadi siapa yang pernah merasa gitu ya, disakiti oleh Rasulullah SAW, beliau minta dikisos, minta dibalas. Nah, bisa dibayangkan. Lalu bagaimana dengan kita gitu kan? Ya, tentu kita lebih banyak lagi ya dosa di hadapan Musa. Jadi jangan sampai kemudian persoalan itu membawa kita menjadi sengsara di akhirat. Karena ternyata kemudian ya, keluarga kita menuntut di akhirat atas ya, hal-hal sepele yang ternyata dampaknya besar begitu ya. Nah, ini yang kita harus pahami. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Abasa ya, ada orang-orang yang kemudian tidak mau bertemu dengan keluarganya sendiri ya, karena takut ya. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika datang hari kiamat, maka ada orang ya, yang lari dari saudaranya, saudara kandungnya, padahal dulu saudara kandung itu tempat dia bersandar misalnya ya. Yang lari dari ibu dan bapaknya, dan lari dari pasangannya dan juga anak-anaknya.
Kenapa bisa begitu? Bisa jadi baru ngeh, ya Allah ya. Di dunia dulu banyak hak anak-anak saya, hak-hak pasangan saya tidak saya penuhi, dan dia takut itu menjadikan persoalan besar di akhirat. Tapi kemana kita bisa lari? Nggak akan bisa lari kok. Ya, pada hari itu tidak ada tempat berlari, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat berlindung dari Allah. Ya, semuanya akan dinampakkan, semuanya akan dihadirkan di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di dunia kita bisa mangkir. Kalau ada sidang, ada apa gitu, kita bisa mangkir. Tapi di akhirat kita tidak bisa mangkir. Maka sebelum itu terjadi, disinilah pentingnya kesadaran kita untuk berjuang ya, berusaha. Ya. Kadang-kadang memang berat ya, masalah di kantor misalnya bisa marahin sama bos. Ya. Dan ucapan bos itu betul-betul masuk ke hati, itu sakit hati betul. Kepikiran aja, terngiang-ngiang ya. Ya. Begitu jam pulang kantor ya, dari mulai nyetir dari kantor ya, atau mulai dari naik bis, naik angkot ya dari kantor, mukanya udah kusut begitu ya, udah rumah gitu. Nah, jangan sampai kemudian itu terbawa sampai depan pintu rumah dan masuk ke dalam rumah. Jangan sampai. Ini bagian dari jihad kita. Walaupun berat kita rasakan persoalan di luar rumah, dan itu kemudian sampai berpengaruh kepada raut wajah kita, menghilangkan keceriaan dari wajah kita. Nah, kita perjuangkan agar kemudian ketika mengetuk pintu rumah, ya, disambut oleh anak atau istri, wajah kita dalam keadaan ceria, dalam keadaan senyum, ya. Bukan dalam keadaan cemberut, ya, apalagi kemudian menunjukkan tanda-tanda emosi. Karena kalau udah begitu, nah, ya, yang ada adalah tahapan demi tahapan, langkah demi langkah di dalam rumah akan menimbulkan konflik. Istri akan kaget, ya, anak akan terkejut, dan mereka sudah mulai menjaga jarak gitu ya. Wah, ya. Ayah lagi bad mood, ya, bunda lagi bad mood, hati-hati ya. Anak-anak yang tadinya mau bercengkrama nggak jadi, mau lari ke kamar masing-masing. Ada anak yang punya kesimpulan, malas berbicara dengan orang tuanya, malas bercengkerama dengan orang tuanya, karena setiap yang keluar dari lisan mereka adalah kata-kata yang menyakitkan. Bisa jadi itu timbul karena itu tadi ya, persoalan-persoalan yang muncul di kantor, di luar rumah, dan kita tidak mampu untuk menyekatnya ya, untuk agar tidak terbawa ke rumah. Nah, kan ini jadi persoalan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami dan kita sadari. Saya ingat ya, di zaman-zaman kecil dulu itu suka nonton, karena waktu itu memang TV masih hitam putih ya, itu juga punya tetangga. Nontonnya di rumah tetangga. Ada film Jepang ya, sinetron Jepang ya, film seri ya, Oshin. Nah, itu film Oshin itu sampai sekarang melekat ya di kepala, di benak saya, di dalam memori saya. Itu hiburan yang ya lumayan ya, memberikan wawasan juga gitu ya. Jadi salah satu episode ya, yang mungkin kalau sahabat Adrim yang pernah ya senasib dengan saya, itu sezaman seusia dengan saya, tahu lah ya, bahwa Oshin ini digambarkan ya, sosok Oshin ini perempuan Jepang ini ya, digambarkan dari mulai kecil begitu ya sampai dewasanya selalu dihadapkan dengan beragam persoalan ya, persoalan yang besar-besar ya, persoalan dengan orang tuanya, persoalan dengan suaminya, persoalan dengan mertuanya, persoalan dengan temannya. Jadi banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Tetapi hebatnya ya, sosok Oshin ini dia berjuang untuk untuk kemudian melupakan persoalan-persoalan di rumah ya, di luar rumah ketika berada di rumah. Jadi itu ada episode, ada scene di mana kalau sebelum dia masuk rumah ya, dan dia baru menghadapi masalah di luar rumah gitu ya, masalah dengan klien lah ya, dengan pelanggan gitu, masalahnya itu dia akan berdiam dulu ya di luar pintu, kemudian dia buat satu gerakan ya. Biasa kalau orang Jepang kan begitu ya, ada gerakan khas kayak ice breaking lah gitu ya, kalau kita kayak ice breaking, untuk kemudian
menghadirkan mode atau mood yang bagus ya, menghadirkan good mood ya, untuk kemudian mengembalikan keceriaan dia, senyuman dia. Padahal tadinya dari luar sampai ke rumah ngelamun aja ya. Sedih gitu jalan gitu. Tapi begitu sampai di depan pintu rumah dia sadar ada anak, ada suami, ada anggota keluarga. Ada mertua itu, maka kemudian dia buat ice breaking ya. Yang tujuan adalah kemudian menyadarkan diri dia bahwa dia harus ceria ya ketika berada di tengah keluarga. Itu message positifnya begitu ya. Nah, bagus juga kita tiru gitu ya. Kita ya, Anda mungkin para ummahat ya, para ibu ya, yang dengan kerelaan hati ya mengambil tanggung jawab, sebagian tanggung jawab suami misalnya untuk mencari nafkah. Kan kalau bicara rel yang benar ya istri tidak usah bekerja ya, yang bekerja itu cukup suami, yang mencari nafkah itu suami itu kan. Istri itu tugasnya adalah menyusui anak, mengurus anak, mengurus dalam artian membesarkan anak gitu ya. Selebihnya itu tugas bareng-bareng gitu ya. Maka untuk itulah kemudian istri ya, suami diwajibkan mencukupi nafkah ya, nafkah pakaian dan makanan kepada istri. Di kewajiban suami lah begitu ya. Tapi kan prakteknya apalagi di kota-kota besar ya di zaman sekarang kebutuhan ekonomi begitu besar ya, sementara penghasilan suami dirasa tidak cukup, apalagi kalau kemudian dari strata pendidikan misalnya istri lebih tinggi daripada suami, dan di beberapa daerah juga lapangan pekerjaan lebih banyak untuk kaum perempuan daripada kaum lelaki ya. Di kampung-kampung itu yang banyak pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik garmen, pabrik-pabrik apalah gitu, kebanyakan mereka lebih senang mempekerjakan wanita ya, gitu kan. Sehingga para suaminya dalam tanda kutip menganggur, sebetulnya mereka tidak menganggur juga ya, ada yang ke sawah ya, ada yang serabutan ya, bertukang dan sebagainya gitu kan. Jadi karena tuntutan zaman kemudian dan keadaan begitu, banyak para ibu, para ummahat yang kemudian dengan sukarela ya mengambil tanggung jawab, sebagian tanggung jawab suami untuk mencari nafkah. Dan tentu ini menjadi nilai tersendiri ya, bekal kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat mengapresiasi para ibu, para ummahat yang dengan penuh kerelaan begitu ya membantu suami meringankan nafkah ya, meringankan mencari nafkah ya. Nah, tentu akan terasa juga begitu ya bagaimana beban kerja di luar rumah begitu. Plus ditambah lagi beban kerja di dalam rumah. Nah, dan ini kadang-kadang ya memang menjadi tantangan yang berat. Tapi saya yakin ya, sebagaimana fakta ilmiahnya bahwa memang perempuan lebih kuat daripada lelaki gitu ya. Ya, kalau dia berbicara fakta ilmiah, perempuan itu secara fisik dan emosi, secara fisik lah gitu ya, itu lebih kuat menahan sakit ketimbang laki-laki. Makanya yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan dan mengandung dan melahirkan kan perempuan. Bisa jadi itu karena perempuan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirancang, diciptakan untuk sanggup menahan rasa sakit. Lebih sanggup menahan rasa sakit ketimbang laki-laki. Ya, jadi perempuan ini hebat begitu ya. Makanya udahlah ya kerja bantu suami cari nafkah, kemudian di rumah juga harus mengurusi anak dan keperluan rumah, dan plus lagi dengan kewajiban ya, dengan kewajiban agama, tidak kewajiban agama yang melayani suami begitu ya, kemudian beribadah dan sebagainya, itu luar biasa gitu kan. Dan perempuan sanggup untuk itu. Ya, di dalam sejarah banyak sekali ya bagaimana kisah-kisah perempuan tangguh dan hebat ya, yang mampu membesarkan keluarganya ya, menghidupi keluarganya walaupun sudah tidak punya suami ya. Kalau suami ditinggalkan istri ya setahun 2 tahun udah cari istri baru, tapi kalau perempuan ya ditinggalkan suami, kalau dilihat anaknya ya,
keluarganya, ya, akan menjadi sengsara ya, dengan kehadiran suami baru, maka dia memilih tidak bersuami, ya, demi memastikan anggota keluarganya, anak-anaknya gitu ya. Ini bahagia, itu hebatnya perempuan, dan inilah yang sebetulnya yang menjadi poin ya, betapa mudahnya perempuan itu masuk ke dalam surganya Allah. Gitu ya. Tapi terkadang ya kalau kita perhatikan ya ujiannya juga besar gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian sahabat itu yang dirahmati Allah ya, ketika Anda ya para ibu ya, bekerja di luar rumah, lalu kemudian punya masalah-masalah di luar rumah ya, karena pekerjaan, karena bisnis, tidak salahnya meniru cara Osin tadi ya. Sebelum masuk ke dalam pintu rumah ya, itu kadang-kadang kalau sekarang itu banyak kan yang sudah bisa nyetir sendiri gitu ya. Saya pernah ditanya sama teman ya, kenapa perempuan ya di negara dia ya, di Malaysia, sebelum masuk ke dalam rumah ya, dia akan lama dulu di dalam mobilnya. jadi kalau laki-laki kan, kalau model saya lah, pulang dari mana-mana bawa mobil, parkir, langsung matiin mobil, udah selesai parkir langsung masuk gitu ya. Tapi kalau perempuan enggak, udah terparkir ya, itu ada jeda tuh ya, sekian menit ya. Nah, sekian menit begitu kan, barulah kemudian dia akan keluar dan masuk ke dalam rumah gitu. Nah, ini bisa jadi momen ya bagi kita ya, kalau yang bawa mobil ya, sebelum keluar rumah ice breaking dulu begitu kan, bangkitkan motivasi dalam diri kita agar kemudian kita bisa melupakan masalah, menyekat masalah di luar rumah, baru apa masalah yang menimpa tadi ya, yang kita rasakan ya, ketika masuk ke dalam rumah kita sudah ceria, siap berhadapan dengan anak-anak kita ya, yang mengharapkan pelukan dari ibunya karena seharian nggak ketemu, seharian dia sama pembantunya, seharian dia sama neneknya, seharian sama dia sama bibinya, sama pamannya. Maka ketika dia menyambut ibunya pulang, dia ingin dipeluk. Jangan sampai harapan itu pupus gara-gara ibunya kemudian pakai mode emosi, pakai mode cemberut, pakai mode lelah gitu ya. Nah, ini akan menjadi cikal bakal tuntutan anak kalau itu terjadi. Ice breaking dulu ya, agar supaya apa? Ketika masuk ke dalam rumah, wajah sudah ceria, berhadapan dengan suami wajah ceria, walaupun hati sedang teriris-iris gitu ya. Karena ucapan bos ya, karena fitnahan teman di kantor misalnya, karena omelan pelanggan ya di tempat dagang misalnya, terbawa gitu ya. Nah, nanti ya ada masanya kemudian ketika sudah selesai berhadapan dengan anak, selesai berhadapan dengan suami, ya syukur-syukur kalau suaminya yang soleh begitu kan. Ya, dia akan bertanya, Adinda apa yang terjadi pada hari ini. Nah, perempuan kalau udah begitu senang tuh ya. Biarkan dia bercerita panjang lebar, mengungkapkan semuanya. Dia nggak perlu solusi juga, karena dia sebetulnya punya solusi gitu kan. Dia hanya ingin didengar saja. Biarkan dia membebel cerita. Oh, tadi bang bos ngomong gini-gini. Iya, enggak. Dengarkan ya. Sampai dia tenang, nah, barulah ya kasih nasihat kalau dianggap penting ya, atau kasih solusi kalau memang dia minta ya. Kalaupun tidak, itu sudah membantu dia meringankan beban. Nah, bagi Anda para ibu, para istri ya, kalau sudah terluahkan, jangan hanya meluahkan masalah kepada manusia saja ya. Justru yang paling penting adalah meluahkan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil waktu di malam ya, mungkin di pertengahan malam atau mungkin di sepertiga malam, gelar sejadah gitu. Nah, disitulah ya momennya kita mengadu, bercerita curhat kepada Zat yang Maha Kuasa, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita curhat kepada manusia ya, kepada suami, kepada istri, kadang-kadang nggak ada solusi gitu ya. Ya, tapi ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melimpahkan, meluahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain rasa tenang akan datang ya, maka insya Allah itu juga akan menghadirkan solusi bagi kita. Nah, karena Allah berjanji kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan baginya jalan keluar dari persoalannya. Nah, ini kadang-kadang sering dilupakan ya oleh para ibu gitu ya. Ya, curhat ke suami nggak mau dengar, ngorok. Nah, akhirnya bete sendiri ya, ujung-ujungnya uring-uringan gitu ya, stres sendiri ya. Daripada begitu lebih baik ya kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
suami kurang tanggap, ya sudah ya, luahkan semuanya kepada Allah. Jadi anak tidur, suami tidur ya, tapi emosi masih mengganjal ya, muka masih pengen dikerut-kerutin ya, gelarlah sejadah ya, luahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah. Mudah-mudahan suami dengar ya. Jadi lagi tidur suami, istri berdoa, ya Allah gini capek saya kerja, suami dengar gitu kan. Mudah-mudahan demikian. Ya. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.